Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Hari ini kita akan membahas tentang keterampilan berbicara. Definisi keterampilan bahasa. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Selanjutnya dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia untuk memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Tujuan berbicara selain itu untuk sebagai bahan yang informatif, untuk menyampaikan gagasan, untuk membangun pengetahuan pendengar, rekreatif, untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar, persuasif, untuk menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya, argumentatif, untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Manfaat keterampilan berbicara. Antara lain, manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Menambah level nilai dalam diri, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara adalah sebagai berikut. Pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara, membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Jenis-jenis berbicara. A. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. B. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Berbicara untuk menghibur, 2. Berbicara untuk menginformasikan, 3. Berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi, 4. Berbicara untuk meyakinkan, dan 5. Berbicara untuk menggerakkan. C. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. D. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan,
Jenis berbicara diklasifikasikan menjadi 6 macam: pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, dan nominasi. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Berdasarkan metode penyampaian jenis bicara, yaitu metode mendadak atau impromptu, metode tanpa persiapan extempo, membaca naskah, dan metode menghafal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara: A. Kepekaan terhadap fenomena. B. Kemampuan kognisi dan imajinasi. C. Kemampuan berbahasa. D. Kemampuan psikologis. E. Kemampuan performa. Faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan menurut Iskandar dan Dadang. Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara yaitu: A. Ketepatan ucapan. B. Penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. C. Pilihan kata atau diksi. D. Ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor penunjang kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara yaitu: A. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. B. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. C. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. D. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. E. Kenyaringan suara yang juga sangat menentukan. F. Kelancaran. G. Relevansi atau penalaran. H. Penguasaan topik. Prosedur pembelajaran berbicara. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan. 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikannya dalam kegiatan berbicara. Siswa harus dibiasakan untuk memanfaatkan berbagai situasi berbicara dalam kehidupannya sebagai sumber ide baginya untuk berbicara. 2. Tahapan pemilihan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikannya dalam kegiatan berbicara. Siswa harus dibiasakan untuk memanfaatkan berbagai situasi berbicara dalam kehidupannya sebagai sumber ide baginya untuk berbicara. 3. Tahapan pemroduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan pada tujuan tertentu guna meningkatkan kemampuan produksi ini. Siswa hendaknya agar pengetahuan terutama tentang pengetahuan itu artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.